Shalom. Saya adalah seorang yang tidak terhitung dalam keselamatan itu. Tetapi karena Tuhan Yesus telah menunjukkan jalan keselamatan itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus." Karena Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang hidup, perkataan Allah yang menjadi firman. 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu ada di dalam diri Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Yesus adalah Sang Firman yang hidup. Dia adalah juru selamat. Tanpa Yesus tidak akan ada jalan keselamatan, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan, Yesus bisa memberikan nyawanya dan bisa mengambilnya kembali. Cuma Tuhan yang bisa berbuat demikian. Banyak nabi-nabi bisa mati, sudah ketika sudah habis kehidupannya sudah selesai. Tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus orang bisa selamat. Saya tidak berpikir kok saya bisa jadi pendeta. Sampai-sampai orang bilang Ustadz pendeta. Tetapi tidak mengapa. Karena saya bangga jadi orang Kristen. Roma 10 ayat 9 mengatakan, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan selamat. Dan keselamatan itu belum cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jangan berharap orang-orang Kristen ini, wah sudah sekali selamat tetap selamat. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan selamat. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa ingin menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Saya cuma gara-gara mimpi, nggak tahu saya adalah orang yang anti Kristen. Tetapi Tuhan, kenapa kita ini jadi begini? Kok saya dulu tidak suka dengan orang Kristen, tetapi saya berdiri di tempat ini menyaksikan bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkan hidup saya. Tuhan Yesus yang membawa saya dan menjadi seorang penginjil. Di mana-mana saya menginjil. Tetapi saya bangga. Saya pakai salib ini. Ada orang bilang, apa kau pakai salib ini? Mau saya tunjuk ke orang Kristen. Tetapi saya pakai salib ini. Yang pertama, saya bangga jadi orang Kristen. Karena Yesus telah membawa kehidupan saya, merubah hidup saya, dan menjadi seorang. Ada 3 pilar. Yang pertama, ortodoksia, harus mengikuti ajaran yang lurus dan benar. Ajaran seperti apakah itu? 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang Rasul lihat, apa yang Rasul dengar, apa yang Rasul saksikan tentang Sang Firman itu, tentang Yesus itu, tentang Yeshua Mashiach, tentang Isa Al-Masih itu, itulah kami tuliskan kepadamu dan turun ke gereja ajaran itu. Makanya dikatakan dalam pengakuan iman Nisia Konstantinopel adalah gereja yang kudus, yang rasuli dan apostolik. Bapak-bapak gereja kita, mereka luar biasa mewartakan Injil keselamatan, ikuti jalan salib. Dia mempertahankan kekristenan. Ketika dia dirajam dengan batu, dia tidak mundur, imannya tetap kuat. Dia tetap teguh mempertahankan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Disaksikan oleh Bapak gereja kita, namanya Saulus, waktu dia belum bertobat di 35 Masehi, dia lihat langsung karena dia adalah salah satu orang yang menganiaya orang Kristen. Tetapi pada zaman Kaisar Nero, Rasul Petrus dan Rasul Paulus mengalami apa? Mati martir. Rasul Petrus, dia adalah seorang pemimpin di Yerusalem.
Kemudian dia angkat pula jadi seorang pemimpin di Antioquia. Dan 63 Masehi, zaman Kaisar Nero, dia mati. Dia bilang, aduh, kalau kita mati, kita dibawa sama dengan kita punya Tuhan, mati salib. Dia punya kepala di atas sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia inginkan mati salib terbalik. Apa dia mengatakan? Ya sudah, dia siap untuk memberikan nyawanya, mati untuk Tuhan Yesus. Begitu juga Rasul Paulus. Kebiasaan orang Romawi, penduduknya itu tidak bisa dihukum dengan salib, tetapi dia dipancung dengan kepalanya, itu dipancung. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Mati adalah untukku, karena dia tahu bahwa segala keselamatan itu ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ortolatria, mengikuti penyembahan yang benar, ibadah yang benar. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hai orang-orang Kristen, harus kita belajar dan belajar terus tentang firman Tuhan. Selama kau tidak belajar firman, jangan sampai orang yang tidak terhitung di dalam keselamatan ketika mengenal Tuhan Yesus, orang itu yang akan selamat. Makanya keselamatan itu ada petorang. Ini firman Tuhan, Alkitab ini. Kalau orang nak belajar tidak akan bisa terbuka, tidak akan mengerti tentang firman Tuhan. Lukas 24 ayat 45, Yesus mengatakan, dan ia Yesus membuka pikiran daripada murid-muridnya sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Setiap hari orang belajar firman Tuhan. Suatu saat kitab suci ini ketika sudah diangkat lagi, mau cari kebenaran susah. Zaman sekarang ini adalah zaman-zaman yang jahat. Kita tidak tahu kematian kita, kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Karena kita tidak tahu, ini hidup ini misteri. Hari ini saya membawakan firman, berteriak seperti ini, tetapi mungkin besok atau kapan saja kita akan dipanggil oleh Tuhan. Di dunia ini cuma hidup sementara, tidak ada keabadian selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ortopraksia, artinya mengikuti cara hidup yang benar. Orang sobeking, ortodoksia, ajaran lurus, mengikuti ajaran lurus yang benar. Ortolatria, mengikuti penyembahan ibadah yang benar. Tetapi kalau orang cara hidup tidak benar, ortopraksia, percuma. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman harus bertumbuh. Bapak-bapak gereja itu orang iman luar biasa, menghasilkan buah, menginjil di mana-mana, tidak malu. Mereka tidak malu. Apalagi kami, Komando Pasukan Kristus, Komando Pasukan Kristus Mission, memberitakan Injil agar supaya kebenaran ini bisa disampaikan, bisa diteruskan, sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan. Karena zaman sekarang gereja sudah akan dipersatukan. Kematian kita tidak tahu. Setiap hari, karena kita pasti akan berhadapan dengan tahta Kristus. Coba lihat perang dunia di mana-mana sudah dicatat di dalam Matius 24. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan kasih akan menjadi tawar. Kembali ke jalan Tuhan. Kalau kita masih ada waktu kesempatan, berikan waktu kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita belum berdamai, Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan. Berdamai dengan orang, setiap hari kita buat hubungan yang baik, kita senyum, memberikan salam pada orang, baru kita apa? Mengejar kekudusan. Berikanlah hidupmu. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Serahkan hidup kita. Setiap hari kita berlutut di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, saya adalah manusia yang berdosa. Saya ini adalah manusia yang tidak pantas.
tetapi karena cintamu Tuhan, tetapi karena sayangmu Tuhan, sehingga hari ini saya mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan. Kita harus serahkan kehidupan kita ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan, karena kesempatan Tuhan kasih harus kita berikan. Semoga renungan yang pendek ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom.